Hidupmu tidak akan berubah dalam satu hari, tapi dari kebiasaan yang kau ulang setiap hari. Maka kenali kebiasaanmu karena kau sedang mengenali masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, so my name is Syifa Afifah Nugraha and people often call me Ichi. First, do you guys know what am I going to do? Okay, I'll tell you. This time, I'll try to introduce and explain a little bit about the book I've read. Okay guys, first I'll introduce the book. And this is the book. I'll introduce it in Indonesian. Jadi, judul buku ini adalah Seni Mengubah Kebiasaan Buruk. Cara-cara sederhana dan praktis untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Penulisnya adalah Dewi Indra Puspitasari. Oke. Total halaman dari buku ini adalah 244. Untuk cetakan pertamanya dicetak di Yogyakarta November tahun 2021. Sang penulis terinspirasi untuk menulis buku ini saat ia membaca salah satu karya dari Tom Carlyle yang berjudul Change Your Habit, Change Your Life. Setelah membaca bukunya, aku nemuin 6 fokus buku. Oke guys, jadi kita mau ngebahas fokus buku. Dan yang pertama dari ke-6 fokus buku yang aku temuin ada kebiasaan terjadi karena pengulangan. Kebiasaan itu ternyata terjadi karena pengulangan perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan konsisten selama waktu tertentu, sehingga nanti akan menjadi pola otomatis. Dan nantinya otak kita akan mengenali perilaku tersebut sebagai sebuah kebiasaan baru, yang nantinya kebiasaan itu saat dilakukan tidak memerlukan effort yang besar. Penulis juga mengatakan dalam buku ini bahwa 30 hari adalah waktu minimal yang cukup untuk otak mengenali sebuah kebiasaan baru. Untuk fokus buku yang kedua, di sini kesadaran adalah kunci dari perubahan. Ada yang mengatakan kalau perubahan tidak akan ada jika tidak adanya kesadaran. Jadi perubahan menjadi mungkin ada jika seseorang mampu merefleksikan dirinya secara jujur, lalu ia mengetahui kebiasaan buruk serta penyebabnya, baik dari lingkungan sekitar, kondisi emosional, pola pikir negatif, sehingga nanti seseorang bisa memulai proses perubahan secara sadar. Dan dengan kesadaran diri ini kita dapat memutus pola lama dan memulai membangun pola baru yang lebih sehat. Fokus buku yang ketiga di buku ini adalah metode praktis dan sederhana. Buku ini menyajikan langkah-langkah sederhana, praktis, yang efektif
seperti mencatat kebiasaan sehari-hari atau habit tracking, lalu memberikan apresiasi atau self reward ketika berhasil mempertahankan satu kebiasaan baru. Yang terpenting di dalam buku ini menyajikan hal-hal kecil yang positif tanpa membebani diri, tahapan-tahapan yang realistis, bukan perubahan secara drastis. Yang keempat, kebiasaan menentukan masa depan. Penulis lagi-lagi menjelaskan bahwa masa depan tidak terbentuk dari keputusan besar, tetapi masa depan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap harinya sekarang. Kebiasaan kecil yang berulang setiap hari akan menentukan arah masa depan seseorang. Oleh karena itu, membangun kebiasaan positif berarti mengarahkan hidup ke tujuan yang lebih baik dan bermakna. Kebiasaan adalah kompas hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ulang hari ini menentukan bagaimana kita di masa depan. Yang kelima adalah komitmen dan disiplin. Perubahan kebiasaan bukan hanya soal tapi komitmen jangka panjang. Ada kalanya kita sangat bersemangat, ada kalanya kita tidak. Maka komitmen dan disiplin adalah jawabannya. Motivasi awal seringkali hanya bertahan sementara. Jadi, komitmen dan disiplin adalah faktor yang sangat penting agar perubahan terus terjadi meskipun ada tantangan dan hambatan. Disiplin bukan keras pada diri sendiri, tapi komitmen sebagai tujuan. Dampak kebiasaan dalam membentuk karakter seseorang adalah fokus buku yang keenam sekaligus terakhir. Kebiasaan membentuk seseorang secara keseluruhan, termasuk kepribadian, citra diri seseorang, dan bagaimana orang lain memandangnya. Kebiasaan membentuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespon suatu masalah, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang akan membentuk karakter kita. Karakter positif pastinya berakar dari kebiasaan yang positif pula, serta konsisten dilakukan. Seseorang yang disiplin lahir dari kebiasaan disiplin kecil. Orang yang bijaksana lahir dari kebiasaan refleksi. Dan orang yang percaya diri lahir dari kebiasaan merawat diri dan mengerjakan tugas. Karakter tidak serta-merta ada ketika kita dilahirkan, tapi karakter itu dibangun oleh kebiasaan sehari-hari. Act like an angel, dress like crazy. Ia mengetahui kebiasaan buruk serta penyebabnya dari lingkungan sekitar, kondisi kesehatan. Fokus buku yang ketiga adalah metode yang sederhana dan praktis. Membebani diri. Perubahan yang bertahap, cara berubah adalah. Untuk fokus buku yang ketiga yang ada di buku